Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai soal-soal struktur aljabar. Jadi di sini soal yang pertama, diketahui himpunan A yang beranggota X sedemikian hingga X kuadrat min 1 sama dengan 0, dan himpunan B yang beranggota X sedemikian hingga X kuadrat plus X sama min 2 sama dengan 0, dan C himpunan C yang beranggota X sedemikian hingga X pangkat 3 dikurangi X kuadrat sama dengan 0, dengan A, B, C, Z. Tentukan hasil dari A, B, dan C. Nah, di sini diketahui yang A. Nah, di sini A irisan B gabungan B gabungan C ya. Jadi gini. Nih. Nah, yang pertama A, kita carikan X kuadrat ya, min 1, jadi sama dengan kan 0, kita faktorkan menjadi ini kan, menjadi ini, kita faktor menjadi gini, jadi sama dengan kan X negatif 1 sama dengan 0, X sama dengan 1, atau ini, atau X plus 1 sama dengan 0 dan X sama X min 1 ya. Nah, jadi anggota yang semua di A dan di B ini, di A dan di B ini 1 ya. Jadi A irisan B adalah 1. Nah, sedangkan yang B gabungan C itu tanpa pengulangan. Jadi B gabungan C itu sama dengan negatif 2 sama dengan 0,1. Jadi A irisan B gabungan B gabungan C itu sama dengan ini 1. Ini kan ini ya hasil dari ini, terus ini dari ini kan. Nah, setelah itu kita gabungkan jadi hasilnya ini. Nah, hasil dari A irisan B gabungan gabungan C itu min 2,0,1. Nah, selanjutnya yang B. Nah, yang B itu ini kan X kuadrat plus X min 2 ya, sama dengan 0. Nah, kita faktorkan nih. Kayak seperti caranya di atas, kita faktorkan ini jadi X plus 2 X min 1 sama dengan 0. Nah, kita faktorkan X plus 2 sama dengan 0 dan X sama dengan min 2. Nah, atau X min 1 sama dengan 0 dan X sama dengan 1 sama dengan 1. Jadi hasilnya dari B ini min 2,1. Nah, ini sudah diketahui kan, A irisan B itu sama dengan 1 kan. Jadi C itu 0,1 kan. Nah, kita gabungkan dari dua ini, A irisan B gabungan C itu ini A irisan B itu 1 gabungan B gabungan C itu 0,1, jadi hasilnya ini 0. Nih, maaf gak kelihatan. Jadi hasilnya 0,1. Nah, selanjutnya yang C. Nah, yang C ini sama juga yang seperti di atas.
ini C ini kan X pangkat 3 ya, min X kuadrat sama dengan kan 0, difaktorkan jadi X kuadrat dalam kurung X min 1 ya. Jadi kita faktorkan X kuadrat itu kan sama dengan 0 dan X sama dengan 0, atau bisa jadi X min 1 itu sama dengan 0 dan X sama dengan 1. Jadi hasilnya yang C itu 0,1 ya. Nih 0,1. Nah, di sini kita cari A selisih C ya. Nah, A selisih C itu min 1,1 ya, dan C nya itu 0,1. Jadi A selisih C itu sama dengan kan min 1 dan B min 2,1 ya. Jadi A selisih C irisan B itu bilangan kosong, tidak ada anggota yang sama antara ini, antara min 1 ya dan min 2, 1. Ini tidak ada yang sama, jadi himpunan kosong. Soal selanjutnya ya, nah soal selanjutnya di sini kan jika G X plus 1 sama dengan 2X min 1 dan F G X plus 1 sama dengan 2X plus 4, maka F sama dengan 0. Nah, di sini kan karena yang ditanyakan ini kan F 0 ya, maka kita perlu membuat isi fungsi F bernilai 0 ya. Jadi kita mulai dari Gx ya, Gx plus 1 sama dengan 2X min 1 ya. Nah, supaya ini jadi 0, ini jadi 0, maka nih kita pakai ini. 2X 2, maka 2X min 1 sama dengan 0, jadi 2X min 1 terus X nya itu 1/2 ya. Nah, jadi nih kan hasilnya ya, terus substitusikan. Nah, substitusikan F ini, F yang satunya ya, G dalam kurung X plus 1, nah sedangkan 2X plus 4 ya. Nah, karena saat itu tadi kan X itu sama dengan kan 1/2 ya. Nah, nilai Gx nya ini kan nilai Gx plus 1 itu kayak jadikan 0 gitu loh. Jadi gini, kita giniin ya, F 0. Nah, ini kita ganti 0 ya. Nah, setelah itu kan 2 ya, 2 itu per 2 dengan 4. Ini ganti, ini ganti 1/2 kan, tadi kan X nya 1/2 kan. Nah, sama dengan, jadi ini 1 plus 4 sama dengan 5, jadi hasilnya 5. Oke. Ini Fx sama dengan 2x plus 5 dan Gx X min 1 per X plus 4 jika F bundaran G sama A
sama dengan 5, maka A dikurangi 5 sama dengan titik-titik. Nah diketahui ini kan, ini ya. Nah kan yang ditanya itu kan yang ditanya itu kan F bundaran G ini kan ya, nih. Nah artinya kan yang ditanya ini ya, F bundaran G kan A ya, sama dengan 5. Jadi sama dengan ini gini ya, fungsi G A dengan 5. Nah karena fx ini, fx sama dengan 2x plus 5 ya, maka kita jadikan gini, kita pakai rumus ini ya, kita jadikan ini ya, f g kan, ini yang di atas ini A dengan 2g ya, 2g itu x nya ganti g ya, sama A ya, plus 5. Nah setelah itu kita substitusi, nah ini 2 ruas A min 1 ya per A plus tambah 4 dan plus 5. Nah ini benar kan, diketahui hasil 5 nya ini nih, jadi diketahui hasil 5 A min 1 per A plus 4 plus 5 sama dengan 5. Nah setelah itu selesaikan persamaannya, terus kurangi kedua ruas dengan 5 ya. Jadi agar ini bernilai 0 ya, kita kan jadikan kedua ruas dengan 5 kan ya, kurangi kedua ruas dengan 5 ya. Jadi biar jadi 0 kita ini A min 1 kan sama dengan 0 ya kan, ini kalau jadi 0 kan, terus A sama dengan 1. Nah udah ketemu, jadi A sama dengan 5 kan, 1 dikurangi 5 sama dengan min 4, jadi hasilnya ini min 4, hasilnya min 4, kelihatan? Nah maaf ya gak kelihatan, dia hasilnya min 4. Nah soal selanjutnya diberikan himpunan bulat Z dengan operasi star, didefinisikan A star B sama dengan AB min 1 pada himpunan anggota bilangan bulat ya. Jadi yang A, jelaskan apakah star suatu operasi biner. Nah di sini syarat operasi biner itu kan jika A sama dengan B ya, Z, maka hasil A star B ya juga harus berada di bilangan bulat Z ya, juga harus berada
ada di bilangan Z. Nah, diketahui kan A star B ya sama dengan berapa? Sama dengan A B min 1 ya. Nah, jadi ini kan AB. AB ini adalah bilangan bulat. Terus AB min 1 juga bilangan bulat. Ntar, ini kan AB. Ini AB bilangan bulat. Dan terus A min 1B ini juga bilangan bulat. Jadi A star B semua himpunan anggota bilangan Z. Jadi ini termasuk bilangan ini termasuk suatu operasi biner. Jadi ini benar. Apakah star bersifat asosiatif dan komutatif? Nah, jadi kan sifat komutatif itu kan gini toh. Sifat komutatif ini kan gini, A star B sama dengan A star B sama dengan kan B star A kan. Nah, jadi kita periksa ya. Kita periksa apakah ini komutatif atau bukan. Kita sini aja ya. Nah, kita sama dengan A star B sama dengan A B min 1. Nah, dan B star A sama dengan BA. Kita balik ya anunya. Jadi karena AB sama dengan BA, maka ini AB1 sama dengan B1 min 1. Jadi sehingga starnya ini nih. Starnya kelihatan ya. Starnya A star B sama dengan B star A. Nah, jadi hasilnya itu benar komutatif, bersifat komutatif. Nah, ini kan sama kan ya. Nah, terus selanjutnya kita selesaikan yang bersifat asosiatif. Tadi kan yang komutatif ya. Nah, ini sifat asosiatifnya. Jadi sifat asosiatifnya itu A star B ya. Ini dalam kurung, terus star C sama dengan A star. Nah, ini ganti jadi dibalik gitu loh. Jadi ini B star C. Jadi itu gantian sekarang B star C yang di dalam. Nah, kita hitung ruas kiri dulu ya. Kita hitung ruas kiri dulu. Sini. Di sini ya. Kita ruas kiri. Nah, ruas kirinya kan A star B sama dengan kan A B min 1 ya. Nah, maka gini. Maka A star B star C sama dengan ini AB ya min 1 C min 1. Nah, jadi sama dengan A B C sama dengan min C min 1. Nah, kita cari juga ruas kanannya ya. Ruas kanannya itu ini kan
kebalikannya kan ya, BC star, ini A star ya, A star sama dengan kan A B C ya, min 1 nih min 1. Nah yang kalau tadi kan C nya itu di luar ya, nih C nya kan di luar ya, sekarang ini min 1-nya yang di luar, jadi sama dengan A B C min A min 1. Nah bandingkan dari ini, dari dua ini. Nah kita bandingkan dari dua ini, hasilnya tidak selalu sama. Kalau misalkan jadi ini tidak bersifat asosiatif, ini hasilnya tidak sama. Jadi ini A ya, B C min 1 ya, tidak sama dengan A B C A min 1. Jadi ini bukan sifat asosiatif. Selanjutnya kita cari tentukan unsur identitas jika ada ya. Nah unsur identitas memenuhi ini, jadi A star E sama dengan 0 ya, A star E sama dengan 0, maka gunakan definisi operasi. Jadi nih operasi A star E sama dengan AE min 1 ya. Nah karena harus sama dengan A, maka ini, maka AE itu sama dengan 1A, jadi terus AE sama dengan A plus 1 ya, dan E sama dengan A plus 1 per A. Nilai E bergantungan pada A. Jika tidak tepat ya, maka tidak ada unsur identitas. Jadi operasi ini tidak memiliki identitas. Terus selanjutnya yang D. Oh sorry, ini yang C ya, maaf. Selanjutnya yang D. Nah yang D, apakah setiap unsur memiliki inverse? Jelaskan. Nah di sini di soal ini kan inverse itu kan hanya ada jika tidak terdapat unsur identitas ya. Nah karena kan di sini ada unsur identitas tuh, unsur terdapat ya identitas, karena kan operasi di sini itu tidak memiliki identitas tuh, maka inverse itu juga tidak ada, maka yang D itu tidak ada inverse. Oke. G sama dengan bilangan bulat Z 5 dengan operasi penjumlahan modulo 5, buktikan bahwa Z 5 plus adalah grup. Nah jadi di situ kan nih kan G ya, sama dengan kan Z 5 sama dengan bilangannya itu apa aja, jadi 0 1 2 3 4 ya, sampai 4. Nah setelah itu kita buktikan apakah Z 5 plus itu adalah grup. Nah syarat-syarat grup itu kan suatu himpunan kan
dengan operasi disebut grup jika memenuhi syarat kan. Nah, syaratnya itu kan ada 4, tertutup, asosiatif, memiliki unsur identitas, dan setiap unsur memiliki inverse. Nah, yang pertama kita coba yang tertutup ya. Jadi tertutup K B Z 5. Nah hasilnya kan A plus B ya, A plus B modulo 5 ya. Nah, di selalu berada di nih selalu berada di ini. Jadi contohnya nih ya, kayak 3 tambah 4 sama dengan 7, 2 mod 5. Jadi 2 masih anggota Z. Jadi 2 ini kan masih anggota Z ya. Jadi operasi tertutup kesimpulannya itu A plus B Z 5. Ini operasi tertutup. Nah, terus yang B ya, yang B kita coba ini yang sifat asosiatif. Nah, penjumlahan bilangan bulat itu bersifat asosiatif, maka untuk setiap ini bilangan A, B, ini Z 5 ya. Nah, jadi ini A tambah B plus C sama dengan kan A plus B plus C ya. Nah, modul 5 juga tetap berlaku. Jadi gini, seperti contohnya tuh gini, 1 tambah 2 tambah 3, terus kan hasilnya 3, terus tambah 3 ya, terus 6. Nah gini, 1 mod 5 ya. Nah ini juga 1 tambah 2 tambah 3 ya, dengan 1, terus tambah 5, terus 6, dan seterusnya. Nah ini, jadi ini kesimpulannya ini bersifat asosiatif. Sorry nggak kelihatan. Jadi ini sifat asosiatif ya. Terus yang memiliki identitas enggak? Nah, di sini yang C itu kan identitas ya. Identitas. Nah, unsur identitas itu kan A tambah E sama dengan kan A ya. Nah, jadi itu kan pada modulo 5 unsur identitas kan adalah 0 ya, karena A plus 0 mod 5 ya, maka 3 tambah 0 itu sama dengan 3 contoh. Jadi unsur identitasnya itu ada 0. Ini unsur identitas. Terus yang terakhir yang D. Yang D ini syaratnya kan harus memiliki inverse ya. Setiap elemen harus memiliki pasangan sehingga hasilnya identitas 0. Nah, cari inverse setiap anggota. Jadi 0 tambah 0 tambah 0 ya, mod 5, terus
kan inverse 0 adalah kan inverse 0 adalah 0 kan ya, 0 ya. Nah setelah itu ini sama aja, ini 1 tambah 4, ini 5, 0 mod 5. Ini inverse nya itu, ini inverse nya 1, ini inverse nya 1, terus adalah 4 ya, betul. Terus yang ini juga ini 2 ya, 2 plus 3 berapa itu, 5, sorry kebablas, 0 mod 5. Nah ini inverse 2 adalah 3 ya. Nah ini juga 3 tambah 2 sama dengan kan 5 juga, mod 5. Ini inverse juga 3 adalah 2 ya. Terus ini 4 tambah 1, ini inverse juga. Jadi kesimpulannya semua ini memenuhi syarat grup ya, memenuhi syarat grup. Jadi ini Z 5 plus adalah grup. Dan terakhir, misalkan S3 adalah himpunan semua permutasi 1, 2, 3, tuliskan semua elemen S3 dan buktikan apakah S3 benar dengan operasi komposisi merupakan grup. Nah, di sini himpunan semua permutasi ya. Himpunan semua permutasi kan ini kan sini kan S3 ya. Semua permutasinya kan 1, 2, dan 3 kan. Nah, terus menentukan semua elemen S3. Jadi 3 ini di sini aja. Ini kan 6 kan? 6 kan? Nah, elemen-elemen S3 ini kan gini. E sama dengan 12, 13, 23, 123, dan 132. Nah, kenapa bisa jadi seperti ini? Karena ini kan identitas ya. Ini identitas. Nah, 12 itu menukar 1 dan 2. Terus setelah itu 13 itu menukar 1 dan 3 ya. Nah, 23 itu menukar 2 dan 3, dan 1, 2, 3 itu menukar 1, 2. Ini 23 ini ya, aku kasih panah sedikit habis. Nah, ini 1 ke 2 ya. Terus 2 ke 3, terus 3 ke 1. Ini 2. Nah, setelah itu 132 ini juga sama. Maksudnya 132 ini 1 ke 3 ya. Terus 3 ke 2. Setelah itu 2 ke 1. Jadi setelah itu kan kita buktikan tuh. Kita buktikan sorry. Nah, kita buktikan S
0 ini adalah grup. Jadi syaratnya itu sama kayak yang tadi nomor 4. Syaratnya itu yang nomor 5. Syaratnya itu tertutup, asosiatif, memiliki identitas dan memiliki matris. Jadi yang pertama itu yang tertutup ya, tertutup. Nah, tertutup ini komposisi 2 permutasi selalu menghasilkan permutasi lagi di S3. Jadi ini yang menghasilkan kembali ya, yang menghasilkan hasil kembali. Jadi 12 ke 23 ya, 12 beneran 23. Nah, hasilnya kan sama 123. Intinya itu yang menghasilkan permutasi lagi. Jadi ini termasuk tertutup. Ini termasuk tertutup. Jadi yang terus selanjutnya asosiatif. Yang asosiatif. Oke, ini terus ini T. Ini ya, ini. Nah ini berlaku ini berlaku sama dengan kan ya. Nah, jadi ini termasuk bersifat asosiatif ya. Nah, selanjutnya yang C. Yang C itu memiliki unsur identitas. Nah, di sini ini memiliki unsur identitas ya. E ini memiliki unsur 1, 3, terus 1, 2, 3. Nah, untuk setiap ini E ya. Nah, jadi ini hasilnya E. Ini hasilnya. Jadi ini identitas ya. Nah, terus yang D inverse. Apakah ini memiliki unsur inverse? Jadi setiap permutasi memiliki inverse. Nah, setiap permutasi jadi memiliki inverse. Contohnya kita ambil itu yang 12 inverse 1 sama dengan kan 12 ya. Nah, karena jika dilakukan 2 kali kembali akan seperti semula. Jadi contoh lagi 123 ya, inverse sama dengan kan 132. Nah, 132 inverse jadi kan 1, 2, 3. Nah, semua elemen memiliki inverse di S3. Jadi ini termasuk grup ya. Jadi ini termasuk grup. Jadi S3 ini adalah grup. Oke.